Nah, jadi dalam menulis kita perlu keberanian, ya. Siapa yang berani sekarang? Ya. Kemudian niat, ya, dan semangat dan komitmen pada diri sendiri untuk menyelesaikan sebuah karya. Karya itu adalah hasil manis yang akan kita terima. Nah, ini apa sih buku anak, ya? Buku anak adalah buku yang khusus ditulis dan diproduksi untuk anak, yang memberikan informasi dan hiburan bagi anak. Bukunya disertai ilustrasi, ya, terdiri dari fiksi dan non-fiksi. Nah, buku yang ada di situ, Rika Pindah ke Jepang, merupakan buku terbaru saya yang diterbitkan Fantastic MNC Gramedia. Di sini adalah menceritakan tentang seorang anak Indonesia yang pindah ke Jepang untuk berprestasi, yang menjelaskan bahwa motivasi pada manusia ditentukan oleh keinginan untuk meraih prestasi. Teori kebutuhan untuk berprestasi ini menyinggung tentang cerita anak juga loh, yang dikaitkan dengan kemajuan sebuah bangsa. Setiap bangsa itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang bersama-sama bekerja sama untuk menjadikan negaranya hebat. Ada yang mungkin ya cuek-cuek saja. Ada juga yang bontok-bontokan, gitu ya, seperti itu. Nah, Macmillan mencontohkan Inggris dan Spanyol, dua negara yang luar biasa raksasa ya di abad ke-16. Nah, pada perkembangan selanjutnya, Inggris menjadi negara maju, tapi Spanyol tidak. Setelah diteliti ya oleh Pak Macmillan ini, ditemukan kalau dongeng-dongeng di Inggris saat itu mengandung semacam virus yang menyebabkan pembaca atau pendengar dongeng itu jadi ingin berprestasi, disimpulkan dengan virus NA. Unsurnya dalam cerita-cerita itu ada yang pertama, optimisme yang tinggi, kemudian keberanian mengubah nasib, yang ketiga, sikap tidak gampang menyerah. Kalau saya, mungkin kalau suka coret-coret, suka membuat rangka cerita dahulu. Itu menurut saya memudahkan untuk menulis, karena kan mungkin ada detil-detil yang akan ditambahkan ya. Kalau memang sih sudah tergambar ya, awal, tengah, akhir ceritanya seperti ini. Tapi dengan ditulis, kita akan mengingat detil-detil yang kita tambahkan itu di catatan itu ya. Kemudian selain itu tambahkan hal-hal yang menarik dalam cerita itu, yaitu dialognya harus pas, cocok dengan ceritanya. Kemudian ada konflik ya, walaupun tidak harus cerita anak itu ada konflik. Seperti buku ini, aku suka musim gugur, aku sangat suka musim gugur. Ini sama sekali tidak ada konflik, cuma seorang anak ya yang main cerita rakyat. Seperti itu. Ada yang pernah dengar nggak cerita Swidak Loro? Belum ya? Maaf, kalau misalnya saya bacakan sedikit bisa ya? Nah, ini saya ubah, Swidak Loro itu artinya 62 ya. Saya ubah ceritanya menjadi putri berambut 62 helai. Saya bacakan. Dulu sekali hiduplah seorang perempuan yang dipanggil Mbok Daun Jati. Pekerjaannya mengumpulkan daun-daun jati dan ranting di hutan. Mbok Daun Jati tinggal di pondok sederhana bersama putrinya Swidak Loro. Gadis itu dinamai begitu karena ia hanya memiliki rambut 62 helai. Rambut kita berapa helai? Bayangkan ya, itu ada seorang gadis berambut 62, harus bekerja kantoran ya. Berarti kita harus cari waktu lain ya. Misalnya malam hari, itu pun kalau sudah tidak capek ya. Tapi dulu
waktu saya masih bekerja di majalah itu saya bekerja Senin sampai Jumat. Itu full saya bekerja di kantor. Hari Sabtu saya menulis ya seharian. Saya menulis seharian hari Sabtu. Satu hari aja itu. Itu bisa dari jam 9 pagi sampai jam 5 atau sampai malam. Karena hari Minggunya saya ingin istirahat. Tapi dengan kondisi seperti itu pun saya bisa menghasilkan saat itu 10 buku setiap tahun. Jadi memang harus dijadwalkan ya. Jadi kalau saya setiap weekend, jadi kalau misalnya kita bilang, wah tidak punya waktu, wah berarti tidak ada karya dong ya. Jadi kalau misalnya apa sih yang penting ya buat kita? Misalnya kita Mas Izul ya, Kak Izul, ada tawaran untuk mendongeng ya, mendongeng di Singapura misalnya ya, dan harus ketemu sama seseorang. Nah pasti Kak Izul akan tangannya tinggi-tinggi. Ada yang sudah? Oh, udah ada nggak? Belum ada. Siapa? Oh ya, siapa namanya Dek? Olivia. Sudah berapa buku yang ditulis? Sudah ada 7 ibu. 7 ibu? Ya, wah. 7 ibu, kemudian ada lagi? Ya, teruskan ya. Semoga berkaryanya makin semangat, ya, buku-bukunya makin banyak. Kemudian siapa yang pernah menulis cerita di media massa? Yang saya akan sampaikan adalah berani menulis cerita anak. Ada yang takut nggak menulis cerita anak? Ada yang takut? Siapa yang takut? Siapa yang berani menulis cerita anak? Antara takut dan berani ya. Ya, wajar saja kalau kita merasa takut ya, takut. Karena menulis itu seperti sebuah perjalanan ya. Perjalanan dari sebuah halaman kosong, kemudian halaman itu harus diisi. Harus diisi. Awalnya bagaimana ya? Kemudian ini tokoh-tokohnya seperti apa ya? Terus tengahnya gimana? Terus ini di tengahnya apakah saya akan mogok? Apakah saya akan mengalami rintangan? Nah itu ya, jadi untuk sampai dari halaman di alis kiri dan satu helai lagi di alis kanan. Hahaha, itu kata tetangganya. Betul, dia gadis paling jelek di dunia, bisik yang lain. Swida Kloro sedih sekali. Setiap kali ia lewat, orang-orang berbisik-bisik dan tertawa. Ia tahu mereka mengejeknya. Swida Kloro tambah sedih ketika anak-anak menyanyi mengejeknya. Nyanyiannya seperti ini. Swida Kloro, gadis paling jelek, jelek, jelek. Swida Kloro, gadis paling jelek, jelek, jelek. Nyanyian itu mengiringinya setiap kali Swida Kloro berjalan keluar rumah. Maka Swida Kloro menutup wajah dan lari sekencang-kencangnya. Itulah dia lebih suka mengurung di rumah. Di malam hari, saat ia dan ibunya beristirahat, Swida Kloro menceritakan kesedihannya. Ibu, mengapa wajahku seperti ini? Mengapa rambutku cuma sedikit?